Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bagio di channel Proper Fitman pada segmen Permen Manis Motor. Nah, bagi kalian nih yang udah bosen melihat kita review Honda, emang ini rencananya mau ngabisin Honda dulu nih. Jadi kalau misalkan Vario, alhamdulillah hampir semua udah kita pernah liput dari segala macam jenis nih Mas nih. Dan ini juga termasuk menurut gua ya, entah gua kurang referensi apa gimana nih, agak jarang mencari Vario yang 110 LED ini nih Mas. Benar. Oke, tapi sebelum itu kita bakal kenalan sama yang punya atau si empunya ini, yang punya motor Vario ini. Dengan Mas siapa nih Mas? Dengan Mas Syamil. Nah, kita tos dulu nih Mas nih. Tos dulu. Kita tos dulu. Ini Mas Syamil ini biasalah, sudah membela-belain ke Bekasi, padahal rumah Bekasi juga. Iya. Biar kelihatan kita ini aja, sopan aja. Kita ngomong gitu. Nah, sebelum kita masuk ke video motornya nih Mas, gue pengen nanya Mas, lu sekarang lagi sibuk apa nih keseharian nih Mas? Gua keseharian kerja ya di PT di kawasan industri. Di kawasan industri Cibitung. Dengan rumah di Bekasi ini nih Mas. Sebelumnya gue mau nanya, ini motor dipakai untuk bekerja apa enggak nih Mas? Dipakai sih, cuma nggak sering banget ya, paling seminggu 3 kali lah ya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Tapi dengar-dengar kalau misalkan lagi weekend sih emang dipakai terus ya Mas. Full dia ini pokoknya yang pakai. Buat keliling-keliling ajak izin. Buat ajak izin. Bener. Nah, ini yang penasaran nih, yang baru lihat motornya, tapi kayaknya gua rasa udah pada tahu sih ini motornya apa ya. Tapi lu bisa jelasin dulu nih Mas, ini spesifikasi motornya gimana nih Mas untuk motornya? Motor ini kenalin namanya Snowy. Snowy Ya. Sebenarnya kurang nyambung sih ya. Karena Snowy biasa identik putih ya Mas putih, ya? Iya, karena dulu memang pas awal-awal gue cat warna putih ya, makanya gue sampai sekarang gue namanya Snowy terus. Namanya Snowy terus. Iya, dan udah kayak ya udahlah, gue nggak mau ganti-ganti nama kan ibaratnya. Oke. Tapi ini pada ini motor lahirnya warnanya apa Mas? Putih. Putih juga. Warna orinya putih. Warna originalnya putih. Benar. Jadi itu sejarahnya namanya Snowy. Benar. Jadi mau dijelaskan Mas, ini motor apa, tahun berapa? Iya. Coba Mas. Ini Snowy dulu gue ngangkut tahun 2015 ya. 2015 pertama kalinya motor ini keluar ya. Ini kan ada 2 tipe ya, starter halus dan starter kasar. Ini yang starter kasar gue angkut. Starter kasar berarti yang base pertama ya Mas? Base pertama, 2015 baru keluar, itu langsung gue ambil. Oke. Dan ini juga sebenarnya gue pengen nanya nih. Kan berdasarkan yang pernah kita review nih motor kan, dan kita lihat di Instagram nih banyak memang motornya Vario, tapi kalau nggak Vario old, Vario LED new. Ini kenapa alasannya lo milih motor ini nih Mas? Karena gue gimana ya, dulu pas awal sih memang kayak bentuknya kayak biasa aja gitu kan ya. Cuma gue karena senang modif dari dulu kan ya. Dulu gue memang modif kan dari awalnya, pas gue warna putih itu sempet rondol ya dulu. Cuma karena dulu dipakai daily use, jadi kayak ketemu polisi terus gitu. Dan akhirnya gue modif, akhirnya masuk ke proper. Masuk ke proper, gue rapiin segala macem pelan-pelan. Ya lah, akhirnya jadi kayak gini. Gitu. Jadi tujuannya emang lu beli motor ini untuk modifikasi? Untuk modifikasi. Oh benar. gitu. Jadi memang dari awal alasan dipilih motor ini untuk modifikasi. Benar, iya. Ini berarti motor udah pegangan berapa tahun ya Mas? 7 ya berarti ya? 7 tahun sampai sekarang. 7 tahun sampai sekarang nih. Alhamdulillah sekarang masih sehat terus motornya. Dalam perjalanan lu memodifikasi nih Mas, atau selama lu riding sama nih motor nih, lu punya ada sejarah atau keunikan atau kejadian yang lu nggak bisa lupain lah sama motor ini Mas? Kejadian dulu sih waktu sebelum warna ini, sebelum rapi kayak gini, gue dulu pernah kejadian. Ya ini nggak pernah gue lupain seumur hidup ya, itu pas gue jatuh sih paling. Pas lu jatuh ya? Iya, itu kenangan gue sih paling ini banget. Cuma sekarang alhamdulillah gue udah kapok lah. Udah kapok. Itu udah nggak pernah gue lupain lagi. itu hal memalukan sih sebenarnya. Iya. Nah itu tuh apa namanya, bagi teman-teman juga kalau misalkan lo sampai jatuh kan nggak enak juga ya. Enak, ya bener. Jangan sampai lo apa namanya baru sadar ketika lo jatuh sebenarnya ya Mas ya. Iya, bener. Baru sadar. Pokoknya jangan sampai kejadian kayak gue deh. Iya. Kita udah cukup. Betul. Di gua aja gitu, jangan sampai kejadian lagi. Gitu. Iya. Jadi paling benar emang berkendara yang aman aja Mas. Berkendara yang aman aja.
sayangi motor kalian. Nah, itu juga tuh nilai plus tuh. Oke, jadi mungkin itu aja untuk dari introduction atau perkenalan Mas ya. Iya. Selanjutnya kita akan bahas part modifikasi yang udah lu lakukan di motor ini. Oke, bagi kalian yang bertanya-tanya apakah aja modifikasi yang telah dilakukan oleh Mas Syamil ini di Vario 110 LED-nya, langsung aja kita bahas nih. Boleh Mas ya? Boleh. Mulai dari ini dulu Mas, dari kokpit nih Mas ya. Kita dari spion dulu nih Mas. Spion menggunakan apa Mas? Gue spion lebih milih pakai Beat Deluxe ya, Beat 2020 yang baru tuh karena jarang ada yang pakai juga kan. Jarang ada yang Kalau pakai. misalkan kalau pakai klik kan kayak banyak gitu ya. Gue nyari yang jarang pakai aja. Atau kalau yang kurus juga kan ada yang X1 gitu Iya, ya. cuma gue kalau X1 kurang suka. Kurang suka. Jadi dipilihlah ini Beat Deluxe ya. Beat Deluxe yang 2020. Beat Deluxe 2020. Lanjut kita ke ini dulu, hand grip. Hand grip. Untuk hand grip pakai apa Mas? Kalau hand grip gue pakai Daytona ya. Oke. Daytona. Terus dari handle gue kanan kiri, yang kanan pakai RCB S1, yang kiri pakai RCB E2. E2 ya. Nah, kita masih bahas di dekat-dekat si hand grip dulu nih. Iya. Gue mau nanya pertama, hand grip ini pakai Daytona ya Mas ya? Itu memang sebenarnya empuk ya Mas ya? Empuk banget. Tapi Gua suka sih. Tapi apa namanya, karena saking softnya ini kalau dipakai harian kayaknya Kalau menurut gua dipakai harian tuh kayak kurang gitu loh Mas. kayak kurang ya. Iya. Walaupun memang gripnya enak. Gripnya enak, cuma kalau misalkan menurut gua dipakai harian tuh kurang gitu. Nah, Karena itu. memang karetnya mungkin cepat habis karena keempukan ya gitu. Betul. Nah, itu buat teman-teman yang mau nanya plus minusnya itu dari Mas Syamil. Benar. Sesuai dengan pengalaman makanya. Lanjut ke Jalu nih Mas. Jalu gue milih pakai Rizoma ya. Oke, Rizoma ini bentuknya juga lucu nih, ada Bentuknya juga lucu. agak gitu. diagonal gitu, dia Iya, nggak lurus. benar. Nah, tadi sempat di-mention sama Mas ini udah mulai bahas pengereman nih. Bahas pengereman. Kita mulai dari yang kanan dulu nih Mas, dari master rem kanan Mas. Master rem kanan gue milih RCB S1 ya. RCB S1 yang warna hitam ya. Yang warna hitam, iya benar. Oke, dengan apa namanya, si tabungnya juga udah diganti ya. Tabungnya gue pakai Kitako. Sebenarnya agak kurang nggak nyambung sih ya. Cuma ya udah, kalau menurut gue looknya cakep nih, gue suka nih, ya udah gue pasang aja gitu. Tapi kan secara fungsi juga nggak nurunin juga kan ya. Nurunin, bener. Apa namanya, lo juga mikirin looks-nya juga gitu loh. Looks-nya juga dapet, fungsinya juga dapet. Fungsinya juga dapat, Benar. betul. Terus ada bracket tabungnya pakai apa? Mereka tabungnya pakai KTC juga. Pakai Kitako KTC ya. juga. Nah, ini untuk pemasangan RCB S1 di Vario ini nih Mas. Lu tuh ada colok gak sih Mas? Ada coak di bagian bawah, itu di bagian selangnya ya. Oke. Bagian kabel Oke. bagian kabel itu dicoak. Kemarin sebenarnya dicoak dikit sih ya, cuma mungkin karena gue dipakai terus, mungkin kebentur-bentur jadi patah gitu. Jadi patah. Gitu. Ya namanya kita juga research ya. Bener, namanya juga pemasangan biar masuk gitu loh. Biar masuk juga Benar, ya. iya. Betul. Oke. Kita lanjut ke ini yang sebenarnya kiri ini handle-nya agak ini nih, agak apa namanya, beda ya Mas ya. Benar. Walaupun satu brand ya. Satu brand. Nah, ini lu pakai RCB E2 ya. E2 benar. Nah, ini kenapa Mas? Lu kenapa nggak seragam ini ke S1? Kebetulan memang belum ada dananya. Oh, belum ada datanya. Insya Allah nyusul sun kita samain lah ya. Iya. Benar. Nah, itu yang penting nggak maksain. Nggak maksain. Bener nih kata Mas nih. RCB deh, udah diganti nih. Walaupun belang, tapi katanya Masnya nunggu dananya juga nih. Benar. Oke, untuk dari speedometer ada perubahan Mas? Kalau speedometer belum ya, belum ada perubahan. Speedometer belum ada. Masih standar. Iya. Oke, dan juga ini apa namanya, pencet-pencetan apa sih namanya itu? Saklar. biasanya? Nah, saklar. Kalau saklar gue pakai Orient semua ya, gue ganti semua. Oh, Soalnya tapi udah kemarin- sempat ganti ya? Udah sempat ganti karena yang Oke. kemarin kan udah kusam ya. Oh iya iya. Makanya gue ganti aja gitu. Yang penting icon-iconnya pada muncul lagi. tuh ya. Betul. Oke, sebelum bahas kita ke bawah nih, ke perlampuan nih, Masnya ngomong-ngomong dari Matic Red Indo juga nih Mas ya. Ini hampir beberapa minggu ke belakang ini kita dapat narasumber dari anggota-anggota Matic Red Indo, dan Iya. gua juga berterima kasih, shout out buat Matic Red Indo. Semoga Matic Red Indo dapat memajukan dunia Matic. Siap. Mantap. Oke, kita lanjut ke bagian depan tengah nih Mas. Depan tengah ini meliputi lampu sama plat nomor. Nah, plat nomor dulu nih Mas. Plat nomor juga sebenarnya emang hal yang menunjang sih buat Benar, tim gua juga nih, tim Proper Fitman juga Iya. setuju nih buat menunjang looks ya Mas ya. Benar. Nah, itu udah dirapihin, ini detailnya Mas ini. Lanjut ke bawah, kita ke lampu nih Mas. Lampu ada perubahan Mas? Lampu cuma di bagian dalamnya, di reflektornya gua smoke aja ya, hitam ya. Oke, di black housing ya. Di black housing, dan sennya gua kasih oranye. Dikasih oranye. Jadi ya, tapi lampunya masih standar, cuma kayak di black housing aja lah. Oke. Nah, untuk performa lampu ini kan berarti standar ya Mas? Standar. Gimana nih Mas, untuk performa lampunya nih pada malam hari, karena kan dipakainya pada malam hari biasanya. Gimana nih Mas? Kalau malam hari sih masih kurang ya menurut saya. Masih kurang ya? Masih karena
bawaan standarnya ya gitu sih. Kayak Iya. kurang aja gitu. Tapi memang kayaknya Honda banyak produk beberapa ada yang bukan jelek tapi kurang puas ya. Kurang puas dengan performasi lampunya ini. Benar. Oke. Tadi udah disebut bahwa lampu itu udah di black housing dan juga dikasih oranye Mas. Benar. Berarti cuman hanya dari modifikasi dari si rumahannya aja gitu ya. Benar, iya. Nah, itu untuk dari segi performance lampunya yang tadi lo bilang sebenarnya agak kurang. Ini ada perubahan nggak sih Mas setelah lu? Alhamdulillahnya sih dari cahaya ya sama aja ya. Sama aja ya? Nggak kayak kurang terang atau gimana, nggak. Cuma karena kan gue nge-black housingnya di bagian reflektornya aja gitu, nggak sampai ke lampunya aja, nggak sampai ke lampunya gitu, cuma di pinggir-pinggir reflektornya aja gitu. Oke. Tapi dengan sebenarnya lu bisa dibilang ini kurang puas lah ya sama si Kurang puas, penerangan. benar. Lu ada niatan untuk mengganti nggak Mas? Ada banget. Ada banget ya Mas. Iya, insya Allah soon lah. Nanti kalau misalkan ini kita undang lagi nih. Siap, boleh. Mau ganti konsep gitu kan. Boleh. Oke, lanjut aja kita ke bawah nih, kaki-kaki depannya Mas. Pertama kita nyambungin ke ini dulu deh, dari atas ke bawah, yaitu adalah selang rem. Selang rem pakai apa Mas? Gue selang rem masih pakai TDR ya. Selang rem masih pakai TDR. TDR ya. Selang remnya masih pakai TDR. Lanjut kita ke kalipernya. Kaliper gue di sini pakai RCB ya. Tapi gue lupa tipenya apa nih, pokoknya RCB deh. Gue lupa tipenya, sorry. Untuk kalipernya ini warna hitam yang dua piston hitam, ya? Dua piston. Yang dua piston. Itu juga ditempel dengan ini, sebenarnya gue pribadi sangat suka dengan disk yang dipakai si Mas Syamil ini nih. Iya. Bisa dijelasin nih Mas? Iya, ini gue disk CNC Vietnam ya adaptornya ya. Iya. Kemudian disknya itu gue pakai TDR. Biasanya kan orang Pakai winner ya? pakai winner ya, Oke. karena gue pribadi looknya kurang suka yang winner gitu, karena terlalu bulat ya. Bukannya jelek ya, cuma memang pribadi gue kurang suka. Preferensi ya? Preferensi Ya. benar. Makanya gue gantiin TDR jadi agak bermotif dikit gitu. Oke, jadi emang suka yang bergelombang ya? Bergelombang gitu ya? dikit gitu. Betul. Itu cakep. Ini ukuran berapa Mas? Ini ukuran 260. 260. Seperti biasa. Oke, kita lanjut ke ini, shock dulu nih yang besar nih. Untuk shock depan udah diganti Mas? Sok depan ya Pakai tupak 6. tupak 6 benar. Lagi-lagi ini kelihatannya kayak standarnya anak MRI ya. Iya benar. Gak jauh-jauh dari tupak 6. Iya, seragam gitu. Seragam. Cakep. Oke, kita lanjut ke ini nih, velg nih Mas. Ini pengaplikasian velg dengan banyak palang nih Mas. Banyak palang, iya. Tapi bisa jelasin dulu mereknya apa Mas? Merek. Ini gue sekarang velg pakai Daytona ya. Daytona. Warnanya gue aplikasiin warna gunmetal. Warna gunmetal. Gunmetal, iya, Untuk lebarnya sendiri berapa Mas? Oh, kalau lebar, gue kurang paham nih, kurang tahu. Kurang paham. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu untuk lebar si velgnya ini depan belakang, bisa di kolom komentar ya. Lanjut, si velg ini dibalut dengan ban apa Mas? Ini yang depan. Yang depan? Yang depan gue pakai MP27 ya, ukuran 90-80. Pakai MP27. MP27. Lagi-lagi Iya. itu adalah MP27. ban istimewa, ban kesukaan anak-anak Matic. Ini Zaman gimana? sekarang ya. Iya, benar zaman-zaman sekarang. Zaman sekarang. Karena dari segi looks juga cakep dan ini juga soft ya Mas ya. Soft compound ya. Soft compound. Ini gimana Mas performance-nya ketika lu berkendara di saat kering maupun basah? Alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah Mau aman. di panas atau di hujan ya, walaupun ini juga, cuma kelemahannya cuma satu. Iya. Di pasir itu nggak bisa dia, karena menurut gue itu licin, agak licin ya. Cuma Iya. kalau di posisi panas dan di hujan, alhamdulillah aman. Oke. Itu statement dari Masnya ini nih, Iya, buat benar. bannya nih. Lanjut kita ke as roda, udah diganti belum Mas? As roda udah ganti ya. Pakai hang. Pakai hang. Iya. Lagi-lagi pakai Pakai hang. hang lagi. Oke, mungkin dari bagian depan atas sampai bawah udah lengkap ya Mas ya? Iya, siap. Atau ini ada lagi nih, gue lupa, ada bracket selang rem ya Mas ya? Pakai. Gue bracket selang rem pakai ARM ya. Pakai ARM. Yang lokal-lokal. Yang lagi-lagi dipakai nih. Kalau nanti ARM lagi. nanti ada video Mas Rehan gitu. Tapi udah di-upload nih. Tinggal nonton aja di library kita nih, tinggal dibuka channelnya. Sama pakai ARM juga. Oke, dari depan udah segitu aja Mas ya. Kita lanjut ke bagian tengah nih Mas. Bagian tengah ini kita dari depan dulu nih pakai hook nih, hook namanya hook, cantolan buat ibu-ibu kalau belanja sayur nih. Kita tanya dulu nih, ini pakai apa Mas?
kayak tadi mereknya nggak jauh-jauh dari Nggak jauh-jauh dari Heng. Betul, tapi gua kasih baut stainless lagi dari Heng juga. Oke, ngomong-ngomong baut stainless nih, kelihatannya sebenarnya dari body udah lengkap untuk baut stainless ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi juga Mas Amel cerita untuk memenuhi si baut stainless ini juga nggak langsung sekaligus Nggak ya langsung untuk sekaligus, pembelian. benar, iya. Nah itu juga buat teman-teman. Jadi kalau misalkan memang ya modifikasi gitu, jangan dipaksakan. Ketika ada rezeki lebih atau apa juga baru boleh ya, baru boleh. Nah itu. Oke, kita lanjut ke body nih Mas. Ini sebenarnya yang paling outstanding sih dari motor ini nih Mas ya. Untuk warna, pemilihan warna nih Mas. Lu sebenarnya ini warna apa Mas? Oke, gue jelasin. Ini gue ngikutin konsep ya dari warna hijau BMW. Hijau BMW. Orang nyebutnya sih hijau British ya biasanya ya. Ya, British green ya. Cuma lebih gelap. Gue bikin agak gelap lagi karena gue pribadi lebih suka warna gelap ya, lebih kalem gitu kayaknya gitu. Oke, jadi memang referensi utamanya dari BMW, tapi ada lu modifikasi juga Benar, ya dari si campuran warna. Benar, Dan juga di sini kelihatan ada siraliknya juga. Iya. Yang kalau misalkan lu siang hari, dia terlihat motor ini ada sedikit emas-emasnya. Betul. Kelihatan kan gitu, mewah gitu. Mewah. Mewah itu artinya prestis. Dan tidak lupa ada emblem prestis di Ada depan emblem sini. prestis, iya Ini benar. pakai punya PCX ya? Betul. Pakai punya PCX yang warna merah. Warna merah. Oke, kita lanjut ke belakang ini. Ini juga emblem varionya. Sebenarnya motor ini tuh dibekalinnya pakai emblem apa stiker sih Mas? Dia sebenarnya standar dari ori bawaannya itu stiker ya. Stiker, oke. Iya. Karena memang gue kurang suka stiker, gue copot. Akhirnya gue pakai emblem aja. Gitu. Pakai emblem aja. Iya, benar. Dan ini juga kelihatannya jadi kesan prestisnya juga ada gitu ya. Betul. Karena ini juga chrome. Chrome. Nah, ngomong-ngomong chrome juga ini kayaknya standar udah di chrome juga nih. Benar-benar. Lagi-lagi ini adalah standar anak Emery juga nih. Ini mohon maaf jangan marah ya, tapi benar-benar ini setiap referensi anak Emery gue lihat standarnya chrome, itu juga terus shocknya tupak tuh kadang-kadang nih. Benar. Bagus. Nah ini yang di chrome tuh standar samping, tengah sama ini ya apa namanya selaan. Selaan, iya benar. Kickstarter. Nah ini gimana Mas ngerawatnya, kan sebenarnya cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Lu masang chrome di bodi atas saja sebenarnya agak rawan untuk baret-baret, apalagi di bawah gitu. Iya. Ini lu ada kiat-kiatnya nggak sih Mas? Gimana cara menjaganya Mas? Kalau gue sih ya, biasanya kalau abis gue pakai itu langsung gue cuci. Langsung dicuci. Langsung gue cuci, benar. Karena mau dari dimanapun, mau ini motor berdebu dikit atau gimana, apalagi kena becek ya, Betul. itu udah pasti langsung gue cuci. Langsung cuci. Ya. Pokoknya sampai rumah, sampai masuk rumah itu nggak boleh kotor, harus bersih. Itu tips dari gue. Betul. Itu juga bagi teman-teman yang suka ngomong kalau nyuci tiap hari itu lebay ya. Iya. Namanya modifikasi tuh pakai hati dan pakai uang. Benar. Itu dia. Jadi kalian harus merawatnya juga tuh. Kayak Mas Syamil ini. Sekedar tips tadi buat standarnya. Oke, kita lanjut ke belakang. Untuk behel ada gantian nggak Mas? Behel masih standar, cuma gua cat hitam aja. Cat hitam. Emang aslinya apa Mas? Aslinya abu-abu. Aslinya abu-abu. Abu-abu, iya. Oke, ini untuk menyelaraskan aja ya. Benar. Dan juga tadi Mas Syamil udah sempat cerita bahwa ini body kasarnya udah diganti nih. Iya, benar. Full ya? Full. Karena pada ngebule ya kayaknya. Iya, pada warnanya. keriting, Pada ya gitulah warnanya udah puder gitu. Udah puder ya. Oke. Nah, tadi untuk ngomongin body, behel segala macam, body kasar udah selesai ya Mas ya? Iya. Ngomong-ngomong soal body tadi udah kelar ya, body kasar, body halus, segala cat segala macam. Kita ngomongin ke jok nih Mas. Nah, untuk jok ini lu pakai apa nih Mas? Karena bentuknya bagus, dipencet empuk. Nah, pakai apa nih Mas? Kalau ini kulit joknya gue pakai MBTEK dari MBT Carrera ya. MBT Carrera, oke. Kulit joknya, dan dalamnya ini gue kasih latek. Dikasih latek, Iya. oke. Dan ini juga ada bentuk segitiganya gitu ya. Jadi kesannya. Gimana nih Mas? Ini udah pernah bonceng orang nggak Mas? Udah dong, udah ada boncengan. Udah ada boncengan? Udah dong. Waduh, mantap nih. Nggak ngomel berarti Mas? Enggak dong. Enggak lah. Sarang laba-labaan di belakang. Tapi bener nih, karena dia empuk nih pasti nggak ngomel. Nggak ngomel. Bikin si dia nggak ngomel. Aduh. Malah makin betah jadi. Waduh, mantap kalau gitu nih. Lanjut, ini di stitching pakai benang warna apa nih Mas? Ini sebenarnya warna silver ya. Warna silver. Iya, cuma karena memang hampir kayak warna putih, jadi dipakai hari jadi agak kusem gitu. Agak kusem. Iya. Oke, ya namanya pemakaian ya Mas ya. Pakaian, iya benar. Oke.
Sempat tadi lu mention ini pakai ditambah latex ya? Iya benar. Nah, latex itu kalau gua nggak salah terkenalnya agak susah dibentuk nih, Mas. Benar. Iya. Ini gimana lu bisa dapetin tukangnya jago nih, Mas? Lo kalau mau bikin kayak gini, yang empuk, yang nyaman, lo datang aja ke Black Sweet di Kemayoran. Black Sweet di Kemayoran. Gue bikin di sana. Itu juga kayaknya Mas Rehan juga di situ tuh. Iya, ya. benar. Nih buat teman-teman yang nanya gitu, bisa langsung kontak aja kali ya, dicari di Google atau nggak mau langsung ke tempatnya untuk konsultasi bisa. Benar. Oke. Kalau gitu kita bahas ke belakang nih, karena tadi yang tengah-tengah udah selesai. Ke belakang ini kita mulai dari lampu dulu deh kalau gitu. Oke. Nah, lampu belakang ini udah ada yang lu modifikasi nggak? Untuk lampu belakang, gue ganti stop lamp running nih. Stop lamp running, Iya, stop yang lamp titik-titik LED itu ya? Betul. Oke, lah ini lu black housing juga nggak sih? Tetap sama, black housing juga sama kayak depan, jadi biar seragam depan belakang. Dan juga ditambah ini apa namanya spotlight orange ya? Benar. Sama kayak tadi di depannya gue kasih orange. Betul. Dan gua tuh lupa nih pas ngeliat di sini sennya udah pakai sen dakjal ini. Iya, sen dakjal. Yang silaunya alhamdulillah ya. Jadi nggak boleh marah kalau misalkan dia udah sen. Lu ngomong nggak sen, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi ini depan belakang juga ada ganti juga sen. Benar, iya. Oke, kita lanjut ke bawah lagi-lagi ini. Ya namanya seragam lah ya, plat nomor udah pasti rapi lah. Iya. Plat nomornya udah dirapihin dan juga baut dalam ya, jadi Iya. kelihatannya lebih clean gitu ya. Betul, lebih rapih gitu. Oke, lanjut kita ke samping kiri bawah, yaitu ada shock breaker nih. Shock breaker, Shock breaker lo pakai apa? Shock breaker gue pakai YSS G series ya. G series. Ulir hitam dan gua kasih paduan warna merah dikit biar sama kayak Pristack yang depan gitu. Oke. Gue mau nanya nih. Untuk shock ini memang spesifikasinya buat motor ini atau gimana? Enggak, ini sebenarnya untuk Vario 125 atau 150 sebenarnya. Karena ukurannya kan 330 ya. Ukuran 330. 330. Karena kalau sebenarnya kalau buat motor gua ini dipakai 330 tuh agak tinggi. Oke, jadi agak nonggeng ya? Agak nonggeng Oke, gitu. oke. Tapi gimana Mas, setelah lu pakai nih Mas? Karena justru gue sempat dengar cerita dia udah hampir tiga kali ya ganti ya. Bener, iya. Yang pertama ganti apa Mas? Gua pertama pakai KTC Extreme yang warna gold ya. Warna gold, warna abu-abu ya. Warna abu-abu. Abu-abu ya, sorry. Itu karena ukurannya kependekan. Gue itu waktu itu pakai punya Mio 300. Itu terlalu pendek. Oke. Gitu. Dan itu buat boncengan kurang. Iya benar. Lanjut nextnya diganti KTC Extreme lagi tapi yang Black Edition. Benar. Itu secara yang beda tuh warna doang apa gimana? Warna aja. Warna aja ya. Cuma dan ukurannya beda. Oh gitu. Gua yang pas pakai Black Edition itu ukuran 325. 325. Tapi secara fitment maksudnya bagus lah 325 tuh. Iya, fitmentnya bagus. Terus kenapa nih Mas diganti Mas? Biasa bosen. Bosen. Nah, bosan sekalian riset juga kan. Iya, Ini benar. Kan pindah brand ya. Benar. Berarti sejauh ini memang yang paling lu banget nih ini si YSS. Benar. YSS ini oke. YSS ya benar. Nah, itu alasannya kenapa Masnya ganti YSS. Lanjut kita ke bawah untuk tabung apa nih, cover filter. Belum ada gantian ya Mas ya? Cover filter ini udah gue ganti ya. Oh, udah ganti. Udah ganti. Ini pakai Click Eye. Pakai Click Eye. Click Eye. Okay. Banyak yang bilang ini filter air blade ya, sebenarnya bukan. Oh, gitu? Sebenarnya bukan ini yang Click Eye. Filter air blade tuh ada lagi, dia bentuknya lebih beda dari ini. Oh gitu. Ini Click Eye. Nanti akan kita tampilkan di sini yang untuk Click Eye dan ini untuk air blade. Betul. Silakan editor. Ya itu saya. Lagi saya ngerjain diri saya. Lanjut di bawah ini apa namanya, cover CVT Mas? Ada ubah? Cover CVT ya. Gua ganti pakai air blade. Kalau ini air blade bener. Kalau ini air blade. Paten. Bener. Nah, ini juga rencana katanya mau dicat nih katanya. Iya. Biar agak seragam gelap. Agak seragam gelap bener. Betul. Tapi menurut gua udah manis sih Mas. Udah manis ya? Karena di permen manis. Waduh. Oke, mungkin dari segi eksterior itu aja ya Mas ya yang kita bahas. Dan sempat ketinggalan nih. Ban. Masa kita ngomong ban depan ini. Ban belakangnya enggak. Sekali makanya. Satu doang ini bahas nih. Nah,
Ini kan untuk lebarnya juga tadi Mas Syamil kurang ngerti, jadi buat teman-teman yang tahu kan di komen juga gitu ukuran ininya apa namanya, velg belakangnya. Bannya nih Mas, pakai apa Mas? Kalau yang belakang gue pakai Corsa R46 ya. Pakai R46. Ukurannya beda dari yang depan. Oke. Karena gue suka yang gambut-gambut ya. Ya. Yang ini gue pakai ukuran 100/80. Pakai ukuran 100/80. Iya, Ini sebelumnya gue mau nanya nih, kenapa dibedain mereknya Mas? Ya kalau setahu gue ya MP27 ini yang 100/80 nggak ada. Ada yang 90/80. 90/80. Setahu gue. Berarti dari segi ukuran ya? Iya benar. Iya. Terus untuk performance gimana Mas? Emang kalau gue akuin sih agak berat dikit. Agak berat. Iya, cuma dari gue suka pribadi dari looknya. Dari looknya. Iya kan benar. karena lu naik satu step juga kan? Iya benar. Gambot gitu. Gambot iya benar. Yang mau kemana pergi sih? Kencang-kencang kemana sih? Oke, udah lupa nih. Gua baru lihat di sini ternyata pentilnya udah miring nih. Waduh. Pentil miring ini pakai apa nih Mas? Ini gue depan belakang gue pentil pakai Kitako. Pakai Kitako. Iya. Nah, kalau beberapa velg ini kan dipakein pentil miring kan kalau nggak salah ada sedikit ubahan ya Mas ya, pengeboran. Kalau untuk velg ini ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada PNP. Langsung PNP. Oke, baik. Nah ini juga memudahkan buat isi angin ya Mas. Betul. Tinggal buka masuk. Nah, mantap. Tinggal buka masuk ya. Mantap ya. Oke, ini dari eksterior dan tadi bawah-bawah udah kita bahas semua. Pasti pada penasaran nggak sih gitu buat mesinnya gitu. Aduh, mesin nih. Karena yang gua tahu juga sebenarnya agak males yang ngebahas nih. Orangnya beda soalnya. Gua mesti keluar frame, mesti ganti mic, mesti apa. Tapi mau nggak mau kita bahkan bahas mesin dari Vario 110-nya Mas Syamil ini. Oke. Kita serahkan kepada Mas Cosi. Balik lagi ke segmen membahas mesin bersama Cosi. Nih kita kalau katanya Bang Inu RSMS sekut virtual dulu nih kita. Oh, sekut virtual, Sebelum kita bahas ke mesin, kenalin dulu. Oh, iya. Cosi. Samil. Oke, Mas Yamil. Iya. Nih, tadi bagian yang kelewat nih sebenarnya nih. Jadi kita sebelum bahas mesin ada yang mau gue bahas dulu nih, Mas. Pertama dari kenapa lu masih pakai Kickstarter? Kan sekarang itu orang-orang pada dicabut, yang pakai starter tangan doang. Kenapa lu masih mempertahankan Kickstarter ini yang ada di CVT? Dari gue pribadi, gue lebih mempertahankan standarannya sih ya. Standaran iya. Walaupun memang orang banyak yang dicabut, cuma gue lebih suka looknya tuh ada dipasang gitu loh. Ngikutin itu aja. Jadi barang yang seharusnya ada tetap ada. Tetap gitu, ada, ya. benar. Dan iya. misalnya amit-amit kakinya soak masih bisa dikondisikan. Benar. Betul. Nah, terus juga di part body nih, gue nggak ngelihat sama sekali ada part karbon. Kenapa alasan lu nggak pakai part karbon, Mas? Insya Allah menyusul. Insya Allah menyusul. Insya Allah menyusul. Bukan nggak pakai, tapi Iya. masih menunggu. Masih menunggu uangnya. Masih menunggu. Iya. Itu tuh yang lupa Bagio dibahas tadi. Iya. Sekarang kita langsung bahas ke mesinnya ini, Mas. Kita bahas dari atas dulu. Dari TB. Apa yang udah diubah dari TB? TB ini gue remer aja ya. Remer, oke. Dari ukuran 22, gue ganti ke 26. Oke, jadi TB-nya Star itu ukuran kecil banget ya. Bener, 22, iya. Jadi remer sampai 26. 26, Itu iya. udah lumayan jauh juga Jauh dari juga. standarnya. Nah, terus untuk ke TPS, Mas, apa yang ada diubah? TPS masih standar, Mas. TPS standar. Kita lanjut ke depan dikit, injektor. Injektor ini gue pakai punya Vario 150. Oke, berarti punya OM Honda Vario 150. Bener, iya. injektornya. Oh iya, kita ada kelewat nih. Air intake-nya Oh, iya. udah ganti nih kayaknya, bukan karet lagi. Iya. Pakai apa, Mas? Ini gue custom ya, beli di online. Oke, beli online. Iya, sebenarnya gue masih mau pakai SPS ya, cuma karena di motor Vario 110 ini di kelas 110 nggak ada ya, ya udah gue akhirnya nyari yang ada aja gitu. Berarti pakai stainless ya, Mas? Stainless iya. Biar lebih dingin juga, Lebih dingin, sama benar. nggak kembang kempis lah. Betul. Oke, kita lanjut ke bagian depan nih, Mas. Bagian mesin depan, yaitu head. Biasanya motor kencang itu spesialnya di head. Apa di perubahannya di head, Mas? Kalau di head sih nggak ada ya. Kalau klep soalnya masih standar. Klep standar. Klep standar iya. Kalau bagian cam gue pakai BRT yang tipe T2. Oke, pakai BRT T2. Itu nggak ada diubah di papas-papas lain? Dipapas dikit tapi. Oh, papas dikit tetap ya? Cuma kalau masalah cam liftnya gue kurang tahu karena orang Mekanik. mekanik yang tahu. Benar. Oke, jadi perubahan di head itu cuma porting yang paling Mas ya? Porting, iya benar. Porting, noken asli ganti pakai BRT T2 dan klepnya masih standar. Betul. Nah, ini gue pengen nanyain. Di tengahnya gempuran orang-orang dengan klep-klep gede, Mas. Iya. Kenapa lu masih mempertahankan klep standar? Gimana ya? Kalau menurut gue pribadi ya, dengan cukup
kayak gini aja, klep standarnya udah menurut gue udah cukup kok. Udah cukup banget. Udah cukup banget. Kalau menurut gue pribadi, iya. Mau dipakai daily, mau dipakai ya kencang-kencang dikit. Kalau menurut gue udah cukup. Masih cukup banget. Powernya udah cukup kok. Oke. Tapi ada kemungkinan akan lo upgrade jadi klep gede? Enggak. Nggak ada? Iya. Udah cukup banget Udah berarti? cukup di sini. Udah nyaman berarti? Udah Mas nyaman. Ini udah sangat nyaman dengan klep standar. Betul. Nah, kita lanjut bahas ke belakang dikit. Blok. Ini pakai seher ukuran berapa dan bloknya udah diapain, Mas? Kalau blok gue masih pakai standar ya. Standar? Cuma boringannya gue ganti yang ukuran 54. Oke, berarti boringan standar, dibubut, diganti boringan. 54 dan seher gue pakai ukuran 53,5. Boringan 54, seher kan 53,5. Iya. Pakai merek apa Mas seher? Seher pakai Vim. Oke, seher sejuta umat selain MPP yaitu VIP. Vim. Terkenal kuat juga. Oke. Kita lanjut ke bagian karkas mesin belakang. Apakah ada yang udah diubah, Mas? Kalau karkas langkahnya gue tinggiin dikit ya. Oke. Sebenarnya buat performa juga kan, biar nggak seher aja nih. Ya udah gue tambahin dikit lah. Jadi gue pakai pen, bukan geser bandul, cuma pakai pen stroke aja. Oke. Berarti karkas standar dimodif, naikinnya pakai pen stroke. Betul. Kalau boleh tahu naik berapa mili, Mas? 2 mili. Oke, naik 2 mili. 2 mili. Berarti ini Honda Vario 110 pakai seher 53,5 dan naik stroke 2 mili. Betul. Total cc-nya berapa sekarang? Kalau dihitung-hitung sekitar 123. 123. Iya. Mungkin kalau di bulatnya 125 ya. Boleh. Iya. 125. Ini gue motor pakai harian. Betul. Kuat gitu loh. Kan biasanya kan Honda gini kan 53,5, 54 tuh udah riskan banget ya Mas. Nah, ini dia nih. Tadi gue sebelum kita syuting sempat ngobrol-ngobrol bentar, Masnya pernah bikin mesin yang lebih ekstrim lagi. Spek 56 di mesin Honda 110. Iya. Coba tolong ceritain Mas, kenapa iya. turun spek jadi spek ini? Iya, sebelumnya memang dulu awal gua motor rapi gini ya, memang gua penasaran Penasaran, pengen. oke. Gue sebenarnya sebelum di 56 ini gue sempet ke 54. 54 apa namanya? Camnya tetap pakai BRT yang sekarang. Yang T2. Cuma itu cuma rubahan seher aja 54. Oke. Karena gua diri gua merasa kurang gitu. Kurang gitu. Biasa ya, manusia nggak ada puasnya. Bener, iya. Pengen naik lagi. Pengen naik lagi, iya. Gue naikin ke seher 56. Dan karkasnya ini gue geser bandul. Oke. Jadi di spek sebelum 53,5 ini karkasnya digeser bandul. Geser bandul. Dan sehernya pakai 56. 56, iya. 56 itu di Honda kan sangat ekstrim Mas. Apalagi mesin 110 ini ya. Bener, Bukan ekstrim di banget. mesin Vario yang ini 125 ya. Kalau 56 mah nggak ada apa-apanya gitu. Di 110 ini agak ekstrim. Iya, Nah, alasan lu kenapa turun ke spek ini tuh pasti ada alasannya kan Mas? ada alasannya. Alasannya apa tuh Mas? Ini gue pakai daily use. Pakai daily use. Emang di spek sebelumnya kenapa Mas? Sebelumnya ini riskan jebol ya. Riskan jebol. Iya. Oke. Kalau gue akuin kenceng memang kenceng, bener. Tapi menurut gue ini kalau buat daily use ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Terlalu betul. ekstrim, iya, Apalagi nggak pakai oil cooler juga. Bener. Dinginnya masih tetap pakai kipas. Jadi alasannya turun ke spek 53,5 ini karena motor daily use Bener. dan sangat riskan untuk jebol. Betul. Nah, ini kan kata lu motor pakai harian nih Mas. Betul. Kompresi berapa Mas? Kalau kompresi ini gue kurang tahu pastinya ya, di angka 10 kayaknya. Oh, berarti kompresinya masih rendah ya? Masih rendah. Masih bisa minum Pertalite. Betul. Di tengah gue bergempuran kompresi 12, Iya. 13 yang Pertamax Turbo. Pertamax Turbo. Sekarang Pertamax Turbo kan harganya udah segini nih. Kalau misalnya dipakai buat harian kan agak lumayan. Agak gempos. Habisin waktunya gitu loh. bener. Jadi pakai kompresi yang standar-standar. Standar aja, iya. Oke, kita lanjut ke yang paling sering ditanyain orang. Pasti lu sering tanyain juga nih Mas. Spek kirian lu apa sih Ngap? Oh iya. Coba dijelasin Mas, dari puli depan sampai puli belakang. Oke, gue jelasin. Puli depan gue ini full standar ya. Full standar. Full standar, iya. Cuma roller gue ganti pakai diseling 810. Oke, roller 810. belang. Dan di tengah-tengah itu gue kasih ring. Jadi buat ngentengin bagian bawah. Iya, biar lebih cepat naiknya ya, Mas, ya. Betul, iya. Nah, oke, bentar. Kita sebelum lanjut ke belakang. Tadi lu bilang ini puli depan full standar. Full Berarti nggak ada yang di crop jalur. Sama sekali. Terus juga derajatnya nggak diubah. Nah, itu kenapa alasan lu nggak merubah derajat dan crop jalur, Mas? Alasan gue, yang pertama, kalau di derajat itu kalau menurut gue itu motor terlalu gerung.
Oke. Itu kurang, dari gua pribadi kurang suka. Iya, cuma memang kan orang sekarang wah enak nih gitu, maksudnya dari performa gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua sekarang ini standar aja enak. Lebih enakan standar ya. Nah, terus alasan untuk tidak crop jalur tuh kenapa mas? Kalau krok jalur, sorry gua sebenarnya kalau ke jalur iya. Oh crop jalur Iya, iya. sorry. Kelewat jadi Kelewat, kelewatan. iya. Berarti puli depan Standar cuma krok jalur. crop jalur aja. Iya. Dan rollernya 8 8-10. 8-10. Itu gimana mas performa untuk harian? Kalau performa sih alhamdulillah enak ya. Enak. Dari bawah selama gua main motor sampai sekarang inilah motor terenak menurut gue dan ternyaman. Oke. Dari bawah ke atas tuh enak gitu. Berarti dari bawah ke atas ngisi terus ya, Ngisi Mas, ya? terus, Nggak iya. ada kosongnya. Nggak ada kosong. Berarti mantep nih resetannya nih. Kita lanjut ke fan belt. Apakah fan belt masih standar mas? Fan belt ini gue standar. Fan belt standar. Bawaan ini. Standar Vario 110. 110 ya. Kita lanjut ke puli belakang dan per-perannya. Untuk puli belakang apa nih mas? Puli belakang standar tapi jalurnya agak di krok dikit, digedein jadi biar licin gitu, biar Sliding langkah. ininya Sliding iya. Oke, slidingnya dikit-dikit. Nah, terus untuk pernya, per gede dulu mas. Per gede gue pakai punyanya KTC. Itu 1.500. Oke, KTC 1.500. Nah, ini agak beda nih. Kemarin anak MRI makanya per TDR 1.300. Iya. Nah, ini agak beda nih. Iya. Alasan lu kenapa mas? Kenapa pakai 1.500 yang KTC? Sebenarnya kalau gua make yang 1000 ya, gua nyobain setelah riset tuh kayak kurang gitu. Terlalu cepet ya? Bukan, kalau misalkan menurut gua tuh terlalu empuk. Oke, terlalu Oh, jadi saat di jalan, itu di tengah tuh ngedrop. Ngedrop. Makanya kalau kata temen gua, coba di riset lagi ganti 1.500 gitu. Dan itu alhamdulillah enak. Enak ya? Iya. Terus kita lanjut ke per sentri atau per kecil. Pakai apa mas? Kalau per kecil gua pakai TDR TDR 1000 RPM. Oke. Iya. Berarti cukup apa namanya? Nggak terlalu keras. Nggak ya? terlalu keras, iya bener. Bukan bawahnya enak nih. Buat daily use, buat stop and go tuh. Berarti Betul, enak banget. Buat macet-macetan tuh nggak capek, buka Iya. bagas gede. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke kampas ganda mas. Kampas ganda gue pakai standar. Standar. Oke, kita lanjut ke mangkoknya. Mangkoknya standar juga, gue bolong-bolongin, cuma gue kartel. Oke, berarti mangkoknya dibolongin dan dikartel. Iya. Biasanya alasannya untuk mendinginkan dan lebih gigit ya mas ya. Betul, betul. Tapi kalau di kartel gitu, gue dengar juga katanya lebih cepat habis. Apa bener mas? Bener. Kalau di kartel itu, apalagi kartelannya kasar ya. Itu lu pakai kampas ganda standar itu pasti cepet habis. Oke. Karena otomatis kan di kasar ya. Iya. Jadi cepet kemakan, aus, jadinya cepet habis gitu. Berarti masa pakainya lebih berkurang aja ya. Betul. Tapi performa jauh lebih meningkat. Betul. Nah itu ada dikorbankan juga. Jadi jika pengen dapetin performa pasti nggak bisa durability yang sama seperti standar. Betul. Oke, kita lanjut ke belakang. Apakah rasio yang diubah mas? Rasio masih standar, Mas. Rasio standar Vario 110. Betul. Kita lanjut ke bagian pembuangan. Kenapa pakai apa dan spesifikasinya apa? Knalpot gue bobok ya. Ini bukan bobok sih sebenarnya, gue bikin kondoman. Oke, kenapa kondoman? Ini Orion Honda, gue kondomin di Ian Knalpot. Yang kenapa? Kalau Iya. boleh tahu daerah mana tuh mas? Itu daerah Jakarta Barat. Oke, berarti yang tinggal di bilangan Jakarta Barat dan pengen bikin knalpot bisa ke Ian Knalpot, ya? bener. Oke. Dan leherannya ini gue pakai ukuran 26 rata ya. Oke, 26 rata, iya. Dari head keluar sampai ke muffler. Sampai ke ini 26 rata. 26 rata. Betul. Dalemannya kan jadi dibilang kondoman. Ini berarti buatan dari Ian Knalpot. Ian Knalpot, iya. Ini juga dari suaranya bukan kayak knalpot kondoman ya guys ya. Knalpotnya adem, suaranya enak. Karena ini kata Masnya juga full saringan ya Mas ya? Full saringan, Full bener. saringan. Jadi pakai buat harian tuh Masih oke. Oke. polisi gak nilang. Nggak bakal nilang, Oke. masih mikir-mikir gitu. Oke, dari knalpot itu untuk performanya gimana Mas? Kalau performa enak banget sih. Enak banget Jauh dari dibandingkan dengan bobokan biasa ya. Oh yang bobokan. Ada yang bobokan kayak dibobok aja gitu. Kalau gua kan ini kan kondomnya dikasih knalpot lagi dalamnya ya. Betul. Iya, benar itu. Jadi performanya jauh meningkat. Jauh daripada meningkat, yang iya, benar. standarnya. Nah, Ini juga knalpotnya nih part common yang udah ada di anak-anak Vario yaitu end cap.
Jadi emang dapat cakep sih, tambah rapi. Iya benar. Dan baut-bautnya juga udah full stainless 2 kunci. Iya benar. Untuk bagian mesin, oh iya ini juga selang-selang hawanya udah diganti pakai sampo warna merah ya mas? Betul. Oke, tadi ada yang kelewat nih mas. Masalah pengapian. Apakah ECU-nya sudah memakai ECU aftermarket? Enggak, gua ini pakai ECU standar. ECU standar. ECU standar tapi part-partnya kebanyakan udah di-upgrade ya mas? Itu ada kendala nggak sih mas dengan ECU standar ini? Kalau menurut gue sih lebih ke agak kekeringan ya. Agak kekeringan. Agak kekeringan. Dan Karena yang kedua, di kecepatan sekitar 80 tuh pasti ngelimit. Oke. Karena limiter mungkin ditahan ya. Mungkin. Jadi kekurangannya itu aja ya. Karena ini kan injektor juga yang kita tahu tadi dibilang upgrade ke Vario 150. 150, betul. Sedangkan ini ECU menggunakan Vario 110 yang cc-nya aja udah beda 40 cc gitu. Iya, betul, Ya pasti ada kendala kekeringan sama limit ya mas ya. Betul. Oke, ini lu nggak ada mau niatan untuk di remap kah atau ganti ECU yang aftermarket? Sebelumnya gue udah pernah pakai Juken. Oh, sebelumnya udah pernah pakai Udah ECU pernah. BRT Juken. BRT Juken ya. Cuma kebetulan error ya. Jadi sekarang gue nyoba pakai ECU standar dan menurut gue masih enak. Ya udah gue pertahanin aja deh. Oke, jadi dulunya udah pernah pakai Juken tapi pusing lah karena error mulu ya kan. Benar. Jadi ganti standar aja. Itu udah menolong banget ya mas ya. Betul. Nah untuk coil apakah udah diganti mas? Coil masih standar mas. Coil standar dan busi. Busi standar juga. Busi standar. Jadi untuk pengapian itu aja. Iya. Semuanya kebanyakan standar. Jadi yang diubah hanya bagian mesinnya aja. Mesin aja. Oke, kita lanjut ke Bagio. Oke, secara keseluruhan motor ini insya Allah udah dibahas semua mas ya. Nah, sama gua ada nama Cosi tadi dari segi eksterior maupun mesin. Betul. Oke, nah dengan lu menyematkan parts-parts ini nih mas nih, sebenarnya motor lu alirannya ke arah mana sih mas? Kalau gue ini lebih ke arah Japanese domestic market ya. JDM, betul. Oke. Tapi tadi cerita juga sebenarnya masih 30%, masih berjalan lah ya? Masih berjalan prosesnya. Masih berjalan, Betul. jadi kita pantau terus nih. Oh ya, ngomong-ngomong pantau terus juga gue tadi lupa menyebutkan ada sosial media nggak nih mas? Ada, boleh cek IG gue, Syamilf, dan Syamilf. TikTok gue ya. Oke. Cek aja. Syamilf juga namanya? Syamilf kan? juga. TikTok, oke nanti akan ditaruh di sini. Betul. Oke. Dan juga di deskripsi nanti. Oke, tadi udah dibilang ini alirannya JDM. Betul. Ya. Mau JDM. Nah, selanjutnya nih mas, ini ada pertanyaan sesuai preferensi lo ya mas ya. Yang pertama adalah apa arti kata proper menurut lo? Kalau menurut gue tuh proper lebih ke rapi ya kalau menurut gue. Rapi. Betul. Dengan part-part yang masih dalam OM-nya gitu loh, masih dalam standarnya walaupun memang sudah dimodifikasi gitu. Kayak ibaratnya kita velg, misalkan kayak body gitu, Oke. body lengkap semua gitu. Walaupun mungkin ada beberapa perubahan, misal beli part body kasar yang Thailand yang warna merah, misal gitu ya. Nah itu kalau menurutku dalam arti kata proper itu kayak rapih gitu. Jadi arti kata proper yang gua tangkap nih secara garis besar menurut lo adalah kelengkapan juga. Kelengkapan ya? juga. Kelengkapan betul. dan kerapihan juga. Betul. Ya? Oke. Nah, lanjut nih kita ngomong parts ya. Gue mau nanya nih Mas, ini sebenarnya menurut lo penting nggak sih kita untuk memilih parts yang original? Original ini bisa dikatakan original aftermarket Betul. ataupun original OEM-nya. Gimana pendapat lo Mas? Kalau menurut itu sangat penting banget ya. Oke. Apalagi kita beli barang aftermarket itu benar-benar harus original. Misalkan produk Daytona ya, misal. Oke. Itu kita harus beli benar-benar original karena memang kan sudah dari sananya sudah ada testimoni, udah juga kita kelihatan di testimoni juga kuat dari kekuatan atau apanya gitu, dari spesifikasinya sudah ada gitu. Secara research-nya juga. Secara research sudah ada Sudah gitu. ada Itu juga. sangat penting sekali. Gitu. Berarti tadi Masnya gua ambil lagi nih, garis besarnya lu juga mementingkan durability ya Mas, ya? Betul, iya. Karena buat apa modif tapi mohon maaf kurang awet ya Mas Betul. ya? Nah itu
kan kita di sini modifikasi juga niatnya untuk upgrade, Betul. bukan downgrade. Oke, nah ngomongin tadi parts udah, terus arti kata proper udah. Nah kita balik lagi ke motor nih mas. Kalau boleh nih mas ya, bisikin dong mas, ini motor sebenarnya habis berapa nih buat kayak gini? Nah, kalau dari motor ini ya, Iya, kalau gue hitung-hitung sih bisa dapat motor ini satu lagi. motor ini satu lagi. Iya, betul. Nah itulah, kira-kira harganya segitu. Buat teman-teman yang emang punya motor yang sama kayak Mas Syamil dan juga ingin modifikasi, mudah-mudahan ini juga jadi referensi ya Mas ya. Betul, iya. Dan jika mau ada yang mau ditanya, berkenan nih Mas, mau DM ke lu gitu Mas. Boleh cek langsung DM ke gue aja. Langsung Di DM ke Instagram iya. Ya, tadi Instagramnya Syamil. Oke, nah kita ini udah di penghujung acara nih Mas. Ya. Tapi sebelum itu, gue pengen ada satu kata penutup nih Mas. Ya. Penutup, Mas Eka closing statement tentang dunia permotoran di Indonesia, khususnya di tempat lu nih, Jabodetabek. Ya, gimana nih Mas? Kalau menurut gue sih ya, dunia permotoran sih aman ya. Kayak ya intinya sih kalau pesan gue ini lebih ke pesan gue aja ya. Boleh, boleh. Pesan gue dari dunia di jalanan, walaupun dan di dunia sosmed, Oke. jangan ada perkecotan, udah itu aja. Kalau pesan kesan gue ya, karena sekarang gue perhatiin di sosmed ini anak motor tuh pada kecot semua. Jadi entah menjatuhkan modifikasi, sedangkan modifikasi itu kan pribadi pengen kita yang pengen gitu loh. Betul, betul banget. Selera kita, mau kita kayak gimana motor-motor kita gitu. Betul. Dan lu harus nerima itu dalam modifikasi apapun gitu, karena itu selera kita sendiri gitu kalau menurut gua. Oke. Nah, iya betul tuh, karena memang namanya modifikasi kan preferensi sendiri ya Mas Betul, ya. iya, selera sendiri. Selera sendiri. Jadi jangan ada masalah sekecil apapun tiba-tiba dikecotin jadi gede lah Betul. gitu. Nah, ini juga pesan buat teman-teman yang menggeluti dunia otomotif juga, baik motor maupun mobil. Betul. Kita sama-sama bangun dunia otomotif yang sehat. Benar banget. Kalau bisa ini kan siapa tahu bisa disupport oleh siapa tuh? Oleh siapa tuh? Oke, nah ini udah di penghujung nih Mas. Thank you banget ya Mas Thank you ya. banget, Udah yes, mampir ya. ke tempat kita. Iya, headquarter. Ya iyalah headquarter. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram kita di permen.media karena di situ juga kita sering posting berbagai macam motor-motor yang sudah kita review nih. Kalau lu pada ketinggalan lu bisa lihat. Dan kalau mau lihat detail lengkapnya juga jangan lupa subscribe video ini. Juga kita akan berusaha menghidupkan TikTok yang mati suri. Sebenarnya mati sih Mas. Mati sih. Bukan mati suri. Hidupkan lagi dong. Amin lah, gitu ya. Mudah-mudahan ya Mas ya, dalam waktu dekat. Oke, TikToknya ada di Proper Fitman. Oke, bagi teman-teman semoga dalam keadaan sehat semua. Gua doain yang nonton juga pada dilimpahkan rezekinya dan juga ya itulah disehatkan kan karena sekarang sehat itu mahal ya Mas ya. Mahal banget. Mahal banget. Jangan lupa jaga diri kalian. Gua Bagio dan ini Syamil. pamit. Terima kasih.